Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan untuk ujian tesis ya. Sekarang atas nama Bapak Ja'far ya. Judulnya terkait dengan penerapan permainan play doh dan kemampuan kognitif di dalam pengenalan konsep angka pada anak di TK Kuncup Pertiwi Burangasi. Ini hampir semuanya rata-rata ini ya apa PIAUD ya. Baik. Menghemat waktu, saya berikan waktunya 10 menit ya untuk bisa mempresentasikan materinya. Nanti juga sama akan diperbaiki lagi. Silakan Pak Jafar. Baik Pak. Mau pakai share screen? Pakai share screen? Kalau saya ini, pakai saja ini. Satu aja, yang satu dimatikan. Oke, silakan. Kalau nggak langsung saja nggak apa-apa. Ya, silakan. Langsung saja, nggak apa-apa. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Sambil baca. Akan dijauhkan ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul tesis saya ini yaitu penerapan permainan Play-Doh dan kemampuan kognitif dalam pengenalan konsep angka pada anak TK Kuncup Pertiwi Burangasi. Adapun langsung saja ke bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang masalah. Masa usia dini merupakan masa yang sangat menentukan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak karena hal ini disebabkan masa dini merupakan usia emas dalam kehidupan anak. Oleh karena itu, semua pihak perlu memahami akan pentingnya masa usia dini untuk mengoptimalisasikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Berbagai macam metode permainan yang dapat digunakan untuk merangsang kemampuan anak dalam mengenal konsep angka atau lambang bilangan. Akan tetapi, di sini peneliti akan meneliti penerapan permainan Play-Doh dalam kemampuan kognitif dalam pengenalan konsep angka pada anak. Permainan Play-Doh adalah salah satu aktivitas yang bermanfaat untuk perkembangan otak anak. Dengan bermain Play-Doh, anak tak hanya memperoleh kesempatan tapi juga bermanfaat meningkatkan perkembangan otaknya. Dengan bermain Play-Doh, anak bisa membuat berbagai bentuk angka dari angka 1 sampai 10. Anak juga dapat membuat bentuk-bentuk geometri atau bentuk benda lain. Di TK Kuncup Pertiwi Burangasi, kemampuan anak dalam mengenal konsep angka masih kurang. Menurut salah satu guru di sana, ini kami lakukan pada saat observasi lapangan. Kami coba wawancara, yaitu bernama Evi Jofarotum Nisa. Anak-anak masih kesulitan dalam mengingat nama dan lambang bilangan. Permainan Play-Doh ini dapat memberikan kebermaknaan serta pengalaman baru bagi anak sehingga menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Serta tujuan pembelajaran yaitu peningkatan kemampuan kognitif dalam mengenal konsep angka dapat tercapai. Dengan dasar inilah penulis mengadakan penelitian kualitatif dengan judul penerapan permainan Play-Doh dan kemampuan kognitif dalam pengenalan konsep angka pada anak ketika Kuncup Pertiwi Burangasi. Fokus penelitian ada 2, yaitu upaya yang dilakukan untuk ada 3 upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif pengalaman konsep angka di TK Kuncup Pertiwi Burangasi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan kognitif
mengenal angka anak di TK Kuncup Pertiwi Prangasi. Kemudian yang C, penerapan permainan Play-Doh dalam pengenalan konsep angka di TK Kuncup Pertiwi Prangasi. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu ada 3, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif pengenalan konsep angka di TK Kuncup Pertiwi Prangasi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan kognitif mengenal angka anak di TK Kuncup Pertiwi Prangasi. 3, bagaimana penerapan permainan Play-Doh dalam pengenalan konsep angka di TK Kuncup Pertiwi. Kemudian adapun metode penelitian pada tesis ini yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu dilakukan oleh peneliti dapat disampaikan di sini bahwa pertama, upaya guru dalam meningkatkan kemampuan kognitif dalam pengenalan konsep angka melalui permainan Play-Doh merupakan pembelajaran yang baru bagi anak. Anak terlibat secara langsung, aktif, dan kreatif saat bermain angka dengan Play-Doh. Kedua, dengan bermain, anak belajar mengenal konsep angka dengan sukarela. Ketiga, perkembangan dari aspek-aspek utama dalam kemampuan kognitif anak kelompok A menunjukkan kemajuan setiap kali guru menerapkan pengenalan konsep angka dengan Play-Doh. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan permainan Play-Doh mampu meningkatkan kemampuan kognitif pengenalan konsep angka kepada anak. Jadi itu saja singkat dari presentasi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi saya tadi. Saya kembalikan kepada Bapak Doktor untuk memberikan arahan-arahannya, masukan-masukannya untuk demi perbaikan tesis ini. Ya Pak, begitu saja Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jafar ya atas presentasinya. Jadi tadi kalau kita lihat, awalnya tadi judulnya sebenarnya udah bagus tuh. Ya, judulnya udah bagus, tapi kemudian ketika lihat ke dalam, apalagi presentasinya ini ya singkat gitu ya. Jadi belum sampai kepada masalah utamanya nih ya, sehingga kemudian tadi agak terpotong sayang gitu ya. Jadi nanti diperhatikan, terutama nanti di sisi penulisannya nih. Kalau kita tadi ya namanya ini bisa kelihatan nih, saya sudah share, bukan yang satunya lagi nih ya. Ini ada punya yang ini apa? Ini masih ada tulisan ininya nih, masih ada tulisan tesisnya nih di sini, ya skripsinya nih, YPIK bau-bau nih. Jadi nanti ini kurang delete ya, kurang delete sedikit ya. Jadi nanti harus diperbaiki ininya. Jadi jangan sampai nanti ini. Nah ini kan observasi intensif terhadap TK ini kan jadi di sini jadi TK 9 ya kalau salah ya. TK-nya apa namanya? Pertiwi Pak. Iya, ini jadi sini adanya jadinya nih jauh ya. Iya, kasihan sayang nanti. Nanti itu diperbaiki dari sisi penulisannya. Ya ini kan masih ada juga tuh sama tuh TK Negeri 9 Buton gitu kan ya. Jadi saya ya ini ya. Jadi di sini juga masih ada nih dari STI juga masih ada, nanti diperbaiki gitu ya, diperbaiki. Ini kan sudah ini kan udah TK ini nih apa namanya sih betul ininya yang awalnya itu, tapi kemudian di dalamnya masih ada STAI-nya, masih ada TK Negeri 9 Butonnya, banyak banget nih ininya gitu. Jadi nanti sayang gitu ya. Jadi nih dokumentasinya kan sama nih sumbernya nih. Sebenarnya tadi topiknya udah bagus. Jadi diharapkan sih ini masih ada waktu nanti betul-betul belajar lagi, meriset lagi lebih detail gitu ya, sehingga tahu kalau kalau menurut saya sih tadi sebenarnya judulnya udah bagus nih. Judulnya udah permainan, penerapan permainan Play-Doh dan kemampuan kognitif dalam pengenalan konsep angka pada anak di TK Kuncup Pertiwi Prangasi. Sebenarnya udah bener nih, udah cukup lah gitu ya. Cuman ternyata dalamnya memang berbeda. Jadi jangan sampai hanya seperti copy paste gitu ya. Nah nanti untuk untuk sistematika sama dengan yang lain, ini saya lihat tadi hampir sama dengan yang itu memang sih. Jadi nanti disesuaikan dengan yang contohnya itu, sehingga nanti kajian pustaka gitu ya, itu dia adanya itu di bab yang kedua ini, kajian pustaka ini di bab kedua ya.
Kemudian sebelumnya itu dari rumusan masalah langsung ke identifikasi masalah gitu ya, atau langsung ke pertanyaan penelitian. Nah, seperti ini juga yang ini sebenarnya udah betul nih, yang ini cuma yang atasnya itu jadi upaya yang sepertinya yang ini nggak dihilangkan yang pertanyaan pertama ini ya, karena dia tidak terkait langsung meningkatkan kemampuan kognitif kan ini. Jadi harusnya ini nih pertama nomor satunya itu ini. Bagaimana penerapan permainan plot seperti burangasi ini yang satu nih. Yang keduanya baru yang ini yang faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan kognitif gitu. Sebenarnya dua aja juga udah cukup sebenarnya gitu. Jadi kita hanya ingin tahu tentang permainan play dog ini ya dan pengenalan konsep itu dia sudah bagus atau belum gitu ya. Ini jadinya ini berarti dan atau dalam ini ya. Penerapan permainan play dog ya di sini dan atau dalam nih. Penerapan permainan play dog dan kemampuan kognitif dalam pengenalan konsep. Dalam itu dua. Nah, ini nanti diperbaiki lagi ya. Di sini cuma memang di sini nggak ada unsur keislamannya. Kalau bisa karena nanti di PIAU pendidikan Islam anak usia dini, kalau bisa yang ada Islamnya gitu, permainan apa gitu yang ada Islaminya itu lebih bagus gitu ya, daripada permainan yang sifatnya itu umum gitu. Jadi nanti agak kurang sesuai ya. Nanti agak kurang sesuai dengan apa dengan istilahnya itu prodi kita gitu. Jadi nggak ada hubungan Islamnya nggak kelihatan di sini gitu ya. Jadi cari. Nah, kalau bisa tadi datang ke TK Kuncup Pertiwinya lagi, masalah utamanya itu apa yang kaitannya dengan Islam. Nah, itu kayaknya akan lebih lagi gitu ya. Nah, nanti dari sisi penulisannya metode penelitian tadi apa jangan banyak menggunakan itu, terus ini dia terlalu jauh. Biasanya itu ini September 2022 udah lama banget lagi ya ini ya, observasinya ini udah setahun yang lalu gitu, padahal kita kuliahnya baru sebulan sebulan gak sih, kalau dihitung itu bulan Maret kalau nggak salah Pak ya. Gitu, jadi terlalu cepat sekali apa ini udah berlangsungnya udah lama gitu. Kalau mau sebenarnya kita ini kan lagi ada observasi lagi untuk melihat permasalahan yang baru itu apa. Jadi kalau nggak apa-apa pengembangan dari skripsi yang ada gitu ya, pengembangan dari skripsi yang ada. Jadi nanti kan kita jadi dosen tuh, jadi harus betul-betul paham gitu ya. Jadi jangan sampai ini yang sudah diambil sama orang lain gitu ya. Ini kan di sini hampir semuanya nih ini nih apa Buton semuanya nih, TK Negeri 9 Buton nih. Kemudian nih tanggalnya itu dia 8 September 2022, berarti sudah hampir setahun yang lalu gitu ya. Jadi sayang nanti diperbaiki lagi betul ya. Ini kan kelihatan tuh. Nah, penerapan permainan ya harus ngikutin seperti ini nih, penerapan permainan itu seperti apa, baru nanti ada pengaruhnya tidak terhadap ini gitu. Nah, metodenya pakai apa, kuasi eksperimen atau apa. Nah, itu ya. Jadi dengan itu kita bisa banyak belajar nih, terutama terkait dengan istilahnya itu apa untuk pengembangan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan Islam anak usia dini. Jadi saya harapkan sih memang waktu kita masih cukup ya. Nanti kita akan buat komitmen untuk kita belajar lagi ya hari Sabtu atau hari Ahad malam gitu. Jadi kita urutkan satu-satu maunya kemana. Jadi minimal ada pengalaman lah untuk buat penelitian gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau untuk kelulusan insya Allah kita mudahkan, ini lebih kepada tanggung jawab apa moral ya, tanggung jawab akademik sebenarnya ya. Jadi tanggung jawab akademik untuk bagaimana agar mahasiswa itu betul-betul menguasai dari metode penelitian, pengalaman juga meneliti dan lain sebagainya ya. Jadi kalau mamanya TK berarti subjeknya itu ada Islamnya. Kalau TK Islam berarti nanti bisa secara umum gitu. Kalau saran saya sih ya di TK Islam juga nggak apa-apa, di TK umum tapi ada unsur-unsur keislamannya itu akan lebih bagus. Dan penelitian itu berangkatnya tadi dari masalah. Jadi nanti kalau jadi dosen ataupun ya jadi mahasiswa sekarang sebenarnya kita datang ke TK gitu ya, kita datang ke sekolah TK atau sekolah PAUD, kemudian tanya di situ masalah utamanya itu apa, bisa wawancara atau mungkin bisa observasi, bisa melihat oh ternyata masalahnya itu ini ya, masalahnya keuangan, masalahnya mungkin akhlak atau masalahnya kedisiplinan bisa juga, atau mungkin keislamannya bisa juga gitu ya, atau metode pembelajarannya atau mungkin sistem evaluasinya. Jadi ini kan tadi pesannya itu kalau dari kemarin awal itu adalah mau jadi dosen gitu, sehingga harus paham A to Z ya, A dari awal sampai akhir tentang pengelolaan lembaga pendidikan ya, khususnya pendidikan Islam anak usia dini gitu, sehingga paham oh iya ternyata mengelolanya seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya sih ya bisa sambil belajar nanti dengan ini. Nah, mudah-mudahan memotivasi semuanya untuk bisa belajar lagi. Oh, ternyata prakteknya itu seperti ini, teorinya seperti ini, dan kalau kita membuat penelitian seperti kemarin ada dua orang yang pakai PTK sebenarnya sih bagus gitu ya. Cuman
kalau untuk level master ya sayang gitu. Kalau S2 itu kan dia KKNI level 8, dia harus bisa bukan mengetahui tapi menganalisis dan mengembangkan teori ya. Mengembangkan teori misalnya tadi tentang pendidikan moral misalnya, atau tentang kedisiplinan, atau tadi tentang sebenarnya dia lebih kepada ini analisis permainan. Jadi permainan yang digunakan untuk mengenal angka misalnya dia efektif atau tidak gitu ya. Sebenarnya lebih bagus kalau evaluasi ya. Jadi evaluasi penggunaan misalnya, atau evaluasi permainan Play-Doh dalam meningkatkan misalnya apa ya, semacam tadi untuk pengenalan angka dan lain sebagainya. Itu jadi mengevaluasi program, mengevaluasi metode pembelajaran itu akan lebih bagus gitu ya. Kalau hanya penerapan sudah diterapkan ya apa kemudian seperti apa kurang. Jadi pertama nomor satu pertanyaan itu adalah penerapan, kedua ya bisa efisiensi atau efektivitasnya, atau mungkin ya berpengaruh tidak gitu ya, ada manfaatnya atau tidak sih sebenarnya untuk anak. Nah kalau seperti itu sebenarnya penelitiannya itu dia kayak semacam eksperimen gitu. Jadi anak itu diajarkan pakai Play-Doh dulu, sudah selesai, baru kita evaluasi. Oh ternyata banyak nih pengaruhnya. Penelitian seperti itu ya, penelitian seperti itu sehingga kita tahu oh ternyata banyak. Sebenarnya kalau yang backgroundnya keislaman syariah misalnya itu bisa kualitatif yang sederhana sebenarnya bisa. Misalnya kemarin kan ada yang saya kirim itu kan tentang pendidikan anak usia dini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah gitu kan. Itu sebenarnya lebih kita banyak belajar juga gitu. Tapi ini kan hampir semuanya rata-rata karena basicnya sebagian dari skripsi sehingga sebagian besar itu dari datanya dari lapangan. Sebenarnya bagus dari lapangan ya, apalagi kalau kita betul-betul datang ke lapangan gitu ya. Ini kayaknya kalau Pak Laude kemudian Pak Jafar ngajar di PAUD di TK kayaknya nggak cocok kali ya. Kalau iya, padahal dosen itu ngajar di ini ngajarnya di TK, aduh agak susah juga ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, artinya Dihukum mungkin, Pak. ahli, iya ahli dalam bidang pendidikan anak usia dini. Jadi harus banyak senyum, harus baik sama anak-anak gitu ya. Nah, jadi nanti karena ini calon dosen PIAUD sebaiknya datang ke TK, datang ke PIAUD, datang ke PAUD. Apa sih masalah utamanya gitu? Walaupun ini mungkin bukan buat tesis tapi buat pengalaman gitu ya. Oh ternyata masalah utamanya adalah